Manusia memang sayang sih orang kaya harus punya Alphard, tapi sebenarnya orang the real sultan tuh harus punya S-Class. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Kalau kemarin kami sudah mereview E300 kemarin, nah sekarang kita akan kedapetan Mercedes-Benz S450. Nah, kami sedang berada di acara Mercedes-Benz Product Expert Dynamic Driving, yang mana kita akan berjalan dengan Mercedes-Benz yang baru-baru diluncurkan. Jadi sekarang kita dapat kegantian yang S450 terbaru ini. Kita pernah bikin first impression-nya waktu itu di sini, tapi waktu itu yang versi CBU, bukan yang CKD. Nah, ini versi CKD, jadi akan beda banget fiturnya juga tambah banyak dan harganya lebih terjangkau. Karena kini harganya terpangkas cukup jauh, bahkan hampir 600 jutaan. Karena sekarang secara on the road harganya sudah di 2,9 miliar. Ya, ini S-Class terbaru. Apa aja perbedaannya? Nanti kita lihat. Kita langsung aja rasain first drive experience bersama S-Class terbaru ini. Ya, CVTs, sekarang kita rasakan berkendara dari S-Class terbaru ini. Ya memang sih, S-Class itu memang lebih proper untuk kita duduk di belakang. Cuma ya, tetap harus, namanya CVT, kita harus merasain dong, duduk di depan dulu, ngetes dulu rasa berkendaranya. Karena fitur di depan sini juga sudah sangat-sangat banyak sekali. Oke, seperti yang kami bilang di luar, ini adalah varian yang CKD, atau sudah dirakit di warna Herang, Bogor. Keren banget ini. Indonesia merakit mobil mewahnya Mercedes-Benz. Keren banget ya. Mulai dari AMG sekarang pun juga sudah mulai dirakit di Indonesia. Jadi tandanya memang Indonesia sekarang sudah mulai dipercaya oleh pabrikan-pabrikan besar sekelas Mercedes-Benz untuk merakit mobil-mobil spesialnya mereka. Oke, kita akan bahas apa aja bedanya dengan varian yang CBU dulu dengan yang CKD. Beda pertama adalah yang pasti harganya. Kalau dulu on the road bisa mencapai 3,5 miliar. 3,5 miliar. Ya, yeah, mahal sekali bukan? Hampir kaget sekali. Karena dulu yang generasi sebelumnya, yang W222, itu harganya on the road sudah di 2,4. Jadi kalau naik ke 3,5 miliar tuh naiknya hampir 1,1 miliar. Jadi mungkin orang yang lihat, ya untuk kita ya, kalangan mendang-mending, menganggap, wah naiknya sampai 1,1 miliar. Ya mungkin bagi orang kaya yang banyak di Indonesia ini, ya biasa aja mungkin ya. Tapi kalau bagi kita memang agak luar biasa sekali. Tapi tenang, Mercedes-Benz tidak butuh waktu lama karena meluncurkan di Juni pada saat bulan puasa waktu itu ya. Diluncurkan di Indonesia yang versi CBU-nya. Tidak lama, baru-baru ini di November dia langsung meluncurkan yang varian CKD-nya. Yang varian CKD-nya ini sekarang harga on the road-nya hanya di 2,9 miliar. Bukan hanya sih, memang itu masih tergolong cukup tinggi, tapi terpangkas hingga 600 jutaan lebih. Keren banget. Memang Mercedes-Benz harus kami akui lebih pintar untuk meracik PPNBM untuk di Indonesia. Kalau brand sebelah kan memang ada PPNBM baru tentang sedan pun harganya tetap tinggi. Perbedaan berikutnya selain harganya adalah beberapa fitur-fiturnya. Dari luar, yang paling terlihat adalah pada velgnya. Kalau dulu desain velgnya seperti ini, dia gun polish gitu, warnanya chrome dan warnanya mentereng sekali, warna silver. Tapi kalau sekarang sudah dual tone, tapi memang jadi turun konfigurasinya. Dulu di 20 inci, sekarang turun menjadi 19 inci saja gitu. Jadi memang ada penyesuaian karena untuk menekan harga. Tapi memang dengan jadi 19 inci, harganya juga bisa menjadi terpangkas dengan sangat baik. Sisanya sih kalau dari luar tidak ada perbedaan karena keduanya juga masih tetap yang luxury line. Kalau dulu kan pernah ada importer umum memasukkan yang varian AMG line, yang S500. Kalau ini karena memang sama-sama S450 yang luxury line, jadi memang secara tampilan selain velgnya tidak ada perbedaan. Semuanya masih persis, mulai dari depan, samping, belakang, semuanya sama persis, dimensi juga masih sama persis. Yang perbedaan
yang lebih tertara adalah bagian dalam interiornya. Kalau kalian lihat dari bagian interiornya, paling kelihatan adalah perubahan warna pada interiornya. Kalau yang CBU dulu, warna yang pertama kali kita review warnanya coklat terang. Dia memang berbeda ya, memang lebih membuat suasana lebih light up. Tapi memang sekarang berwarna hitam. Ini memang preferensi orang masing-masing, cuma memang dengan warna hitam seperti ini lebih terasa luxury-nya, lebih terasa mewahnya dan mahalnya memang seperti ini. Keren sekali. Dia secara desain memang overall masih sama, dia juga tetap menggunakan setir yang sama nih, setir barunya Mercedes-Benz keren banget. Sudah touch bar gitu ya. Jadi kita untuk volume tuh kita tinggal slide aja, dan juga untuk pengaturan adaptive cruise control di kanan sini juga sudah tinggal di slide aja. Ya, seperti kami bilang, dia juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Fitur safety-nya lengkap banget. Dan yang paling keren lagi yang kami suka sebenarnya adalah bagian digital cockpitnya. Dia memang secara tampilan kesannya mirip dengan digital cockpit yang ada di E-Class yang sudah kami review juga, dengan misalnya ya mobil-mobil Mercedes-Benz lainnya. Tapi dia sudah dilengkapi dengan 3D monitoring. Jadi dia tuh bisa menangkap arah mata kita supaya display yang ditampakkan di speedometernya ini terasa 3 dimensi. Jadi kayak keren sekali sini. Dia tuh ada sinyal infrared yang bisa mencari arah mata kita supaya kita bisa benar-benar merasakan experience yang berbeda ketika melihat arah speedometer. Ini fitur yang sangat luar biasa sekali sih. Dan seperti biasa juga kita juga bisa mengganti-ganti dari display dari mobil ini. Ada beberapa tampilan display mulai dari klasik, eksklusif, sport, understated. Terus juga mau tampilan navigasi juga bisa, mau tampilan assistance juga bisa. Tampilan service juga bisa. Jadi memang sudah banyak sekali tampilan yang bisa ditampilkan dari mobil ini. Dan yang kerennya lagi juga pada bagian entertainment-nya. Ini sudah MBUX terbaru yang mana sekarang walaupun secara incinya dia turun sedikit, 12,3 inch dibandingkan yang dulu bisa 12,5 inch, tapi dia tuh vertikal dan besar sekali. Dan semua pengaturannya juga bisa diatur dari sini. Mulai dari AC juga bisa kita atur melalui layar ini. Keren sekali. Pengaturannya banyak banget, pengaturan massage seat dan segala macamnya itu semuanya bisa ada di sini. Dan bahkan vehicle information seperti nih, tenaga, torsi, itu semuanya bisa kelihatan dari sini dan animasi itu keren banget. Dan satu kami suka lagi dari mobil ini, ya seperti biasa Mercedes-Benz mulai dari varian terendahnya, dia juga sudah memiliki 64 ambient light. Jadi ambient light itu bisa mengelilingi mobil kita dengan sangat luar biasa bagus sekali. Dan yang kami senangnya lagi, ambient light ini juga aktif. Jadi kita misalnya kita ganti temperaturnya kita turunin gitu ya, dia jadi berwarna biru. Terus kalau kita naikin temperatur dari mobilnya jadi lebih panas, dia warnanya merah. Itu ide brilian yang sangat bagus sekali dari Mercedes-Benz menurut kami. Ya, overall sih memang yang perbedaan tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Yang paling berbeda lagi adalah fitur safety-nya. Memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan banyak fitur safety yang sangat luar biasa ya. Bahkan sudah ada rear passenger airbag yang mana airbag-nya akan muncul dari belakang kursi kita. Jadi penumpang yang duduk di belakang, bos kita misalnya amit-amit ada apa-apa, kalau misalnya terjadi kecelakaan, airbag-nya bisa muncul dari belakang kursi kita nih. Dari kursi ini bisa langsung ada airbag-nya. Jadi keren banget. Jadi tidak hanya curtain airbag saja, tapi dia juga sudah ada airbag di bagian sini. Fitur safety lainnya seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, active brake assist, itu semua juga sudah ada. Kamera 360 juga sudah ada. Cuma sekarang sudah ada adaptive cruise control sejak yang varian CBU. Tapi di varian yang CKD ini ada sedikit penyesuaian. Karena yang varian CKD ini meskipun sudah memiliki adaptive cruise control, uniknya tidak seperti E300 yang sudah memiliki steering assist, ini malah belum. Jadi dihilangkan varian itu mungkin untuk penyesuaian harga dan segala macamnya juga, karena ada chip shortage juga di dunia ini sekarang. Jadi memang Mercedes-Benz harus menyesuaikan fitur-fitur yang ada di S-Class ini sehingga adaptive cruise control di mobil ini bisa kami bilang tidak sebaik yang ada di E300 karena memang tidak ada steering assist. Jadi ketika kita aktifkan adaptive cruise controlnya, yang kita aktifkan, dia tidak bisa otomatis membelokkan arah setir. Dia hanya mengkoreksi sedikit saja ketika kita mau keluar dari lane keeping assist sudah ada, jadi hanya memberikan getaran sedikit untuk kita mengembalikan arah setir saja. Dia belum bisa benar-benar menggerakkan arah setir kita, belum bisa, sayang sekali. Nah, bagaimana soal rasa berkendaranya? Berbicara soal mesinnya dulu,
Mesinnya juga tidak ada perbedaan dengan yang varian CBU. Dia masih tetap menggunakan mesin 6 silinder sekarang, bukan V6 lagi seperti generasi sebelumnya, tapi memiliki output yang mirip-mirip. Dia memiliki tenaga 367 horsepower dan torsi 500 Nm. Tenaga itu dibantu dengan EQ Boost yang mana membantu untuk mengurangi turbo lag. Jadi ketika kita kick down di comfort sekalipun, dia langsung tenaganya langsung kick in dengan cepat. Itu semua juga selain dibantu dengan EQ Boost, mobil ini sekarang sudah berpenggerak 4MATIC. 4MATIC itu artinya dia juga sudah all wheel drive. Jadi keempat rodanya sudah bergerak. Jadi memang menambah handling yang luar biasa pada mobil yang memang sejatinya untuk kenyamanan ini. Jadi handling yang bagus, nyamannya udah pasti terbaik di kelasnya kenyamanan si S-Class ini, dan juga dia memiliki performa yang luar biasa ternyata. Nah, bagaimana dengan rasa mesinnya? Mesinnya memang seperti kami bilang, dia sudah dibantu dengan EQ Boost. Dia tuh bener-bener ketika kita kick down, dia tuh langsung ada turbo yang kick in. Padahal dia sejatinya dia masih di mode comfort. Bagaimana ketika kita rubah ke mode sport? Kita rubah mode sport. Turbo lag sama sekali. Benar-benar EQ Boost-nya membantu kita untuk mendapatkan tenaga dan akselerasi terbaik. Berbicara soal akselerasi, frame dari Mercedes-Benz, dia mampu menuntaskan 0-100 di 5,1 detik. Itu figur yang sangat luar biasa cepat loh. Bahkan sports car saja masih ada yang di 6 detikan. AMG juga banyak yang masih di 6 detikan. Ini sudah di angka 5,1 detik, 5 kecil. Luar biasa sekali. Tapi, berbicara soal efisiensi, mobil ini ternyata surprisingly masih bagus. Karena tidak lagi menggunakan V6, sudah inline 6 dan dibantu dengan EQ Boost. Dia rata-rata dalam perjalanan ini kami cek, dia bisa mencatatkan, ini dari hasil MID ya, dan juga tadi Om Fitra yang pakai, bekas Om Fitra yang pakai dari Jakarta ke Cirebon, dan sekarang kami menuju Solo. Ini kami bisa mencatatkan angka 9,6 liter per 100 km, atau lebih tepatnya 10,4 km per liter untuk rata-rata rute kombinasi. Dan juga memang karena iring-iringannya juga agak lambat, kadang pelan sampai hampir macet karena banyak pembenaran jalan, ya memang agak stop and go. Jadi menurut kami untuk S-Class yang kelasnya udah besar seperti ini dan juga berpenggerak AWD, 10,4 km per liter kombinasi itu menurut kami sudah cukup efisien. Luar biasa sekali. Oke, puas merasakan mobil ini di depan dan merasakan ternyata tidak harus merasakan kenyamanan S-Class itu di belakang. Di depan ternyata juga nyaman. Tapi the real boss dari S-Class itu duduknya di sini, di kiri belakang dari S-Class. Dan benar, kenyamanan dari S-Class memang masih belum ada lawannya. Jujur, kami merasakan ini adalah rear seat ternyaman yang pernah kami rasakan. Ini nyaman sekali, dan bahkan kalau kalian bisa ada satu mode tombol ini ya, kita bisa sampai memajukan kursi baris kedua bagian belakang ini, dan juga memajukan kursi kiri depan ini bisa sampai maju sekali sehingga bisa limousine mode gitu ya, kaki kita bisa selonjor gitu. Ini benar-benar luar biasa sekali. Dan tambah lagi napa leathernya ditambah dengan cushion yang lebih besar lagi untuk di bagian belakang ini benar-benar nyaman sekali. Armrestnya di tengah sini yang sudah lengkap dengan adanya sebuah tablet di tengah sini untuk mengatur entertainmentnya. Di belakang sudah ada layar entertainment. Kalau di E-Class, di bawahnya dari S-Class semuanya tidak ada layar entertainment, tapi kalau S-Class sudah ada layar entertainment. Jadi ini sangat menarik sekali, mewah. Jadi ini benar-benar the real Sultan tuh mobilnya S-Class, Sultan Class. Oke, di belakang sini kelengkapannya banyak sekali ya. Selain register entertainment ada 2, dia sudah quad zone climate control. Terpisah fan-nya bisa kita atur masing-masing, kiri belakang, kanan belakang, depan juga kiri depan, kanan depan bisa terpisah semuanya. Dan juga pengaturan curtain-nya semua bisa diatur dari sini, dan juga dari tabletnya juga bisa. Dan ambient light-nya hingga ke belakang sini bagus sekali. Dan dia juga sudah ada massage seat, jadi kalau kita perjalanan jauh seperti ini kita bisa merasakan relax yang sangat luar biasa. Atur semuanya dari layar entertainment ini juga bisa nih, kita mau massage hot relaxing back gitu ya. Left, wah langsung nih kita mulai. Intensity-nya juga bisa kita atur. Luar biasa sekali memang. S-Class jujur masih belum ada lawannya. Memang S-Class selalu menjadi benchmark mobil mewah di seluruh dunia. Karena memang S-Class itu Sonderklasse, special class. Jujur belakang sini mewah sekali, ditambah dengan ambient light-nya yang mengelilingi dari bagian mobil nih. Kalian bisa lihat ya.
dia kayak mengelilingi gitu. Dan diberikan coakan ini supaya kita bisa lebih recline lagi. Nih, kita bisa lebih recline lagi. Wah, nyaman sekali mobil ini. Dan kami sedang hot relaxing back. Jadi kami seperti ada yang mijet dari belakang, seperti ada terapis di belakang sini. Bercanda. Tambah lagi dengan sudah adanya double panoramic roof-nya ini, jadi memang bener-bener sangat roomy rasanya. Memang kalau kalian orang kaya tuh harus punya S-Class ya. Kalau di Indonesia memang sayang sih orang kaya harus punya Alphard, tapi sebenarnya orang the real sultan tuh harus punya S-Class. Literally. Dan banyak sekali pengaturan di belakang sini, seperti pengaturan yang audio dari depan kita bisa atur di belakang sini juga, lengkap banget. Dan jujur kalau soal kenyamanan suspensi, kami nggak punya banyak kata-kata untuk kenyamanan belakang sini. Sangat luar biasa nyaman. Airmatic terbaru memang benar-benar menambah kenyamanan dari mobil ini, sehingga ini benar-benar S-Class terbaik yang pernah kami rasakan. Ya, CVTs, itu semua driving impression dari Mercedes-Benz S-Class S450L yang luxury line yang sudah diproduksi di Indonesia. Overall, perubahan fitur yang memang cukup signifikan dari dalam mobil dan juga beberapa mobil lainnya. Dan juga overall menurut kami driving impression dari mobil ini memang S-Class lebih fokus untuk kenyamanan, ke smooth dan berkendara, kehalusan berkendara yang memang luar biasa sekali. Tidak hanya menjadi penumpang saja yang enak, ternyata menjadi pengemudi, mobil ini tetap memberikan rasa yang luar biasa, experience yang sangat luar biasa, fitur-fiturnya juga luar biasa lengkap sekali, dan sekarang harganya jauh lebih terjangkau, 600 juta dibandingkan versi CBU-nya. Jadi mobil ini semakin worth it lagi, dan sangat cocok sekali untuk jadi mobilnya para bos-bos yang sangat luar biasa tajir itu. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ingin nonton video-video kami lainnya yang tentang perjalanan Mercedes-Benz ini, kalian bisa cek CVT Vlog. Linknya akan kami taruh di sini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.